Selanjutnya marilah bersama-sama kita simak ceramah sekaligus tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Dasat Latif. Kepada Ustadz Dr. Dasat Latif kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sepanjang perjalanan saya jadi mubalik, malam inilah rasanya saya tersiksa untuk ceramah. Jujur, tuan-tuan guru, demi Allah saya sangat, dari tadi saya bilang sama Kiai Khalil, saya tidak usah ceramah, saya duduk saja. Saya takut ceramah daripada guru-guru saya di depan ini. Lalu saya pikir-pikir, kenapa saya tetap disuruh berdiri di tempat ini? Ya sekedar untuk menghibur Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, karena sayalah yang paling banyak followernya di tempat ini. Bukan karena saya yang paling cerdas. Izin Ketua Majelis Ulama yang saya muliakan, Ketua Imam Besar Masjid Istiqlal yang saya muliakan, para kiai-kiai dari NU dan Muhammadiyah yang saya muliakan, Bapak Menteri Agama Said Akil Al-Munawar yang saya muliakan, Menteri Agama di zamannya, dan yang mewakili Menteri Agama pada malam ini. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ibu saya di kampung kalau mau kedatangan Pak Desa, berbenah diri, hordennya diperbaiki, menu makanannya beda dari biasa, kemudian lantai rumah kayunya dipel. Untuk apa? Menghargai tamu yang akan datang. Dan begitulah akhlak orang Islam. Saya mau tanya ibu-ibu, perlakuan ibu saya ini termasuk akhlak mulia atau bukan? Mulia atau bukan? Itu perlakuan kepada Pak Desa. Padahal Pak Desa ada masa pensiunnya. Tapi begitu bergembira kita kedatangan tamu. Gimana kalau kita kedatangan tamu yang Allah berikan ampunan pada tamu itu? Yang Allah lipat gandakan pahalanya lebih mulia dari 83 tahun. Yang Allah berikan garansi ampunan-ampunan pada malam itu. Dialah tamu mulia kita, bulan suci Ramadan. Sejak kecil saya dengar guru saya bergembira saja menyambut bulan suci Ramadan, itu bagian daripada iman. Tapi yang jadi masalah, bagaimana yang dimaksud bergembira? Apakah bergembira itu bakar petasan? Apakah bergembira itu ambil elektron tunggal? Tentu bukan seperti itu. Bergembira di sini adalah melakukan amalan-amalan sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama harus kita lakukan dalam bentuk kegembiraan itu? Berdoa. Ibu-ibu, Bu, Ibu, hafal enggak doanya? Hafal? Hafal ibu? Tidak. Ya kan? Itu karena kita anggap berdoa itu harus pakai bahasa Arab. Padahal berdoa itu tidak harus bahasa Arab. Mau pakai bahasa Bugis boleh. Bahasa Sunda mangga. Bahasa Jawa monggo. Bahasa Inggris kalau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Boleh. Berarti dia gembira menantu di Ramadan. Boleh. Daripada Bapak Ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti malaikat bingung. Lain di bibir, lain di hati. Apa maksudnya nih ibu? Dia bergembira menyambut Ramadan, tapi doa dia baca doa sakaratil maut. Maka tidak harus bahasa Arab. Silakan, paling tidak, ya Allah panjangkan umurku, berkahi hidupku, supaya bisa mendapati bulan suci Ramadan. Yang kedua, silul arham, sambungkan persaudaraan. Pilpres telah berlewat. Ibu-ibu, bapak-bapak, Bu, Pak, masih ingat pemilu 2019? Masih ingat? Siapa yang bertanding?
Siapa? 2019. Siapa yang bertanding? Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Jokowi. Siapa menterinya? Itu 2019 mereka bertarung, selesai pelantikan satu paket. Kamu bertetangga sampai sekarang masih baku musuh. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Saya ditanya apa itu artinya beleng-beleng? Bodoh. Bukan bodoh, itu tidak tahu. Kalau beleng-beleng tinggi sekolahnya tapi masih suka ngadu, bertengkar. Saudaraku, kalau tim sukses bertengkar, ibu-ibu lihat di televisi, di medsos, tim sukses bertengkar, wajar. Kenapa? Mereka mau jadi menteri. Mereka bertengkar, kenapa? Mau dapat proyek. Ibu-ibu, pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah? Pernah? Ini kan penghuni neraka dengan surga SMS-an. Dia bilang, Mas bro, bagaimana kabarmu di surga? Masya Allah, enak betul. Satu laki-laki 7 bidadari. Baru dibayangkan sudah ada di depan kita. Kata penghuni surga, kamu bagaimana kabarmu di situ? Wah, tidak ada enaknya di sini, di blender terus kita. Tidak ada jam istirahat. Kata penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ, ke surga? Dia bilang boleh. Tapi bagaimana caranya? Kata penghuni neraka. Penghuni neraka itu kan Pak cerdas-cerdas. Gampang, don't worry, be happy. Gimana caranya? Kami dari surga kami dari neraka bikin jembatan, kamu juga dari surga bikin jembatan. Kita ketemu di tengah. Setuju, setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka selesai 50%. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga efektif, efisien, tuntas jembatan sampai di tengah. Penghuni neraka dia lihat dari neraka, kenapa ini di surga belum mulai jembatannya? Dia teriaklah, oi, kenapa belum mulai jembatan? Kami ini sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Apa kata penghuni surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, ada semua di situ. Di sini hanya penghafal Quran, salah-salah kalkulator semuanya. Pak Ketua, waktu saya cerita ini di gedung DPR, ketawa anggota DPR karena dia merasa tidak terlibat. Langsung saya bilang, bapak-bapak anggota dewan pernah juga dengar ceritanya anggota dewan di akhirat. Jadi kan masuklah penghafal surga, masuk penghafal surga, penghafal Quran dalam surga. Dilihat nih, kenapa banyak ini anggota dewan di sini? Di negara saya banyak di OTT. Ya datang komplain sama penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak anggota dewan di sini? Di negara saya banyak yang korupsi ditangkap. Apa kata penjaga surga? Tidak usah ribut, dia cuma reses. Sebentar lagi dia kembali ke tempatnya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, masuk Ramadan silul arham. Oke lah, sudah baik kita setetangga 01, 02, 03. Kayak kata Kiai Khalil tadi, tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, tidak ada lagi 03. Yang ada adalah 00 saling memaafkan memasuki Ramadan. Ibu, jangankan sama orang lain, ibu aja sama suami masih ada yang banyak dosanya. Ibu, tahu ndak ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadah Ramadannya? Tahu ibu? Satu di antaranya kata Nabi, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya istri yang durhaka kepada suaminya. Hati-hati bu. Ibu ya, langsung kecut mukanya. Selesai saya jelaskan begini, tiba-tiba ada ibu-ibu bertanya, Ustadz, bagaimana kalau suami durhaka sama istrinya? Saya bilang, tidak ada dalam hadis. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mari saling maaf memaafkan, ya bu, sama tetangga maaf-maafan. Kemudian yang berikutnya setelah doa bersilaturahmi, yang berikutnya adalah siapkan fisik. Kalau perlu jangan terlalu banyak jalan. Siapa tahu musibah menimpa di jalan, akhirnya kecelakaan, tabrakan, masuk Ramadan tidak bisa puasa. Ya, siapkan fisik. Yang berikutnya, kalau bisa dan memungkinkan, belilah pakaian yang khusus kita pakai untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ini perlu diingatkan. Tadi juga MC menyampaikan,
Berapa banyak orang Islam masuk Ramadan, pergi taraweh pakaiannya seadanya. Ibu-ibu, Pak, ada ndak Bapak Ibu ketemu pejabat pakaian seadanya? Ada ndak? Oh, kalau perlu kita pinjam jas. Padahal pejabat ada pensiunnya. Kenapa ketika mau ke rumah Allah kita berpakaian seadanya? Pakailah kata Al-Quran, pakai pakaian yang indah. Yang indah itu tidak berarti harus mahal, tapi yang indah itu sepantasnya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang sangat terbatas, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Kalau bapak ibu masih mau dengar ceramah saya, gampang, buka YouTube. Nah, sudah nonton jangan lupa like and share. Kalau bapak ibu nonton YouTube saya, itu berarti bapak ibu ikut membangun masjid. Dari penghasilan saya, Prof, penghasilan saya dari YouTube, alhamdulillah sudah 3 masjid yang jadi. Jadi kalau bapak ibu nonton ada lewat iklan, jangan di skip, nonton dulu. Adik-adik remaja, kau follow para kiaimu. Masa ketua majelis ulama followernya 130.000 orang, sementara artis yang datang hanya bawa alamat palsu. Hah? Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, enggak juga kau dikasih pegang, dikasih lihat-lihat saja kau begini. Followernya 30 juta. Ketua majelis ulama followernya 3.000. Apa kau enggak malu sebagai orang Islam di Indonesia? Ya, maka kalau kalian punya akun-akun sosial, follow para ulamamu. Saya juga tidak katakan unfollow para artis, tapi masa artis kau follow, ulama tidak? Kalau artis kau dapat, apa kau dapat? Ini memang kita kadang-kala orang ini, umat Islam lebih menghormati selebriti daripada kiai. Coba kalau Pak Kiai diundang ceramah, kalau artis diundang, saya pernah tersinggung betul. Akhirnya saya bilang saya tidak mau ceramah. Kenapa? Saya sama-sama pengisi acara ulang tahun kabupaten. Saya dikasih kelas ekonomi, artis bisnis kelas. Saya tersinggung, saya bilang tidak jadi saya ceramah. Sama-sama kita pengisi acara. Artis apa yang kau dapat? Uangmu kau kasih puluhan juta sampai di Jakarta, dia pakai maksiat. Kalau ulama kau kasih, dia hidupi anak santrinya, dia hidupi pondoknya, berkah penghasilanmu. Umpama Pak Kiai, saya pernah diundang ceramah. Saya kan kalau di Makassar rata-rata dua ceramah saya satu malam. Bahkan pernah saya sekali di Makassar 13 kali ceramah satu hari. Jadi waktu selesai acara pertama saya buru-buru balik, naik ke atas, dikejar saya sama MC panitianya. Tunggu dulu Pak Ustadz, tunggu dulu Ustadz, jangan buru-buru. Kenapa dek? Ini apa Ustadz? Oh ternyata amplop. Keluar amplopnya langsung saya sambar juga. Kan tidak enak dilihat lama-lama, langsung masuk. Tidak mungkin saya buka di depannya, kan harga diri. Sudah saya bilang sama sopir, alhamdulillah dapat rezeki kita ini malam deh. Begitu saya duduk, saya buka, astagfirullah, salah kasih panitianya Pak. Apa dia kasih saya Bu? Susunan acara. Dia menelpon Ustadz, mohon maaf Ustadz, salah kasih saya Ustadz, salah kasih saya. Cepat kau segini deh, nanti sampai di rumah istriku cari amplop. Itulah penghormatan kita kepada ulama. Padahal kita selalu berselawat kepada Nabi, kita ingin cinta kepada Nabi, kita lupa bahwa pewaris para Nabi adalah tuan-tuan guru kita yang ada di sini. Kadang-kala kalau kita ketemu pejabat kita cium tangannya, padahal kemarin dia tanda tangan korupsi. Giliran ulama kau jemput apa? Kau jemput. Kalau artis kau jemput, pakai polisi, pakai tentara pengawalnya, kasih hotel bintang 5. Giliran penghafal Quran kau undang, kau jemput tidak, dia kirimi Grab. Grab motor lagi. Motor tua, terpaksa tergantung kaki di belakang. Hujan lagi. Terpaksa satu bantel kita berdoa. Wih, sudah sampai dek sedikit lagi Ustaz. Sudah sampai dek lagi 2 kali tikungan. Aduh, siksa betul kita Pak. Sampai di rumah yang bersangkutan, basah baju, barasanji kita, baca salawatan sampai ketek basah, tidak ada kipas angin. Sallallahu alaihi
Giliran mau tidur di kucak-kucawannya. Kenapa kok kucat-kucat? Nah, bukan uang korupsi. Kalau sedikit kau kasih ulamamu, kasih amplop, kasih maaf, muliakan gurumu. Tidak mungkin umat yang lain muliakan gurumu kalau bukan kalian umat Islam. Maka saya anjurkan ibu, bapak, adik-adik sekalian, kalau kalian punya medsos, kalian punya akun-akun sosial, follow para kiaimu. Untuk apa? Mereka punya harga diri di depan media sosial. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.